Baik, selamat pagi Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 47.4, yaitu penyelesaian lanjutan persamaan diferensial homogen order 1. Oke, uh, pertama-tama saya akan jelaskan definisinya terlebih dahulu. Fungsi f, x, y disebut fungsi homogen bila terdapat n merupakan elemen dari R, sehingga berlaku f fungsi kx, ky sama dengan T pangkat N fungsi dari f, x, y dengan N disebut order dari fungsi homogen fungsi f, x, y. Ciri-ciri umum persamaan diferensial homogen adalah tiap suku derajatnya sama. Kemudian kita masuk ke bentuk persamaannya. Persamaannya yaitu M x, y dx tambah N x, y dy sama dengan 0. Nah, 0 ini menandakan bahwa dia adalah persamaan homogen. Atau fungsi dari f x, y sama dengan min m x, y per n x, y sama dengan t pangkat 0 fungsi dari x, y. Baik, kita langsung menuju ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal saya ambil dari problem 4. Buktikan penyelesaian persamaan diferensial x kuadrat kurang 3y kuadrat tambah 2xy dy per dx sama dengan 0 adalah y sama dengan x akar dari 8x tambah 1 jika y sama dengan 3 ketika x sama dengan 1. Langkah pertama yaitu ubah persamaan awal ini. X kuadrat kurang 3y kuadrat tambah 2xy dy per dx sama dengan 0 menjadi 2xy dy per dx sama dengan 3y kuadrat kurang x kuadrat. Nah, persamaan yang ini x kuadrat kurang 3y kuadrat kita pindah ke sisi kanan. Jadi kita dapatnya ini. Kemudian 2xy kita pindah ke sisi kanan juga menjadi dy per dx sama dengan 3y kuadrat kurang x kuadrat tambah 2xy. Kemudian kita misalkan y sama dengan v kali x. Maka dy per dx sama dengan v tambah x dv per dx. Nah, jadi ini kenapa bisa dy per dx sama dengan v ditambah x dv per dx. Jadi pertama-tama kita buat dulu v sama dengan y per x. Kemudian kita turunkan dy per dx sama dengan d dikali vx per dx. Lalu kita dapatkan menjadi v dx per dx tambah x dv per dx. Ini merupakan hukum produk. Jadi kita dapatkan v dx per dx ditambah x dv per dx. Jadi kita buat menjadi dy per dx sama dengan v ditambah x dv per dx. Jadi begitulah kira-kira cara mendapatkan hasil dari diferensial dy per dx ini. Lalu kita lanjutkan. Kemudian kita substitusikan y dan dy per dx. Jadi dy per dx menjadi v tambah x dv per dx sama dengan 3y menjadi 3vx kuadrat kurang x kuadrat per 2x dikali dengan vx. Jadi kita dapatkan 3v kuadrat kurang 1 per 2v. Kemudian dari sini kita pisahkan variabelnya. Yaitu x dv per dx sama dengan 3v kuadrat kurang 1 per 2v dikurang dengan v. V dari kiri kita pindah ke kanan.
Jadi kita dapatkan 3V kuadrat kurang 1 kurang 2V kuadrat per 2V sama dengan V kuadrat kurang 1 per 2V. Jadi 2V per V kuadrat kurang 1 dV sama dengan 1 per X dx. Kemudian kita integralkan. Integral 2V per V kuadrat kurang 1 dV sama dengan integral dari 1 per X dx. Kita integralkan kedua sisi. Jadi kita dapatkan long V kuadrat kurang 1 sama dengan long X tambah C. Jadi kemudian kita substitusikan kembali V dengan Y per X. Dari sini kita substitusikan long Y kuadrat per X kuadrat kurang 1 sama dengan long X tambah C. Ini adalah penyelesaian umumnya. Jadi kita mencari penyelesaian lanjutan yang jika diketahui Y dan X-nya. Jadi ketika Y sama dengan 3, X sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan. Long 9 per 1 kurang 1 sama dengan long 1 tambah C. Jadi kita dapatkan C-nya sama dengan long 8. Maka penyelesaian rincinya adalah long Y kuadrat kurang X kuadrat kurang 1 sama dengan long X tambah long 8 sama dengan long 8X. Berdasarkan hukum algoritma, kita dapat menyederhanakan long dengan long dicoret menjadi Y kuadrat per X kuadrat kurang 1 sama dengan 8X. Y kuadrat per X kuadrat sama dengan 8X tambah 1. Dan Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikali 8X tambah 1. Jadi kita akarkan Y sama dengan X akar dari 8X tambah 1. Jadi ini terbukti jawabannya. Kita cocokkan dengan soal. Maka ini terbukti. Kemudian kita masuk ke soal latihan. Saya ambil dari exercise 182 nomor 1. Selesaikan persamaan diferensial berikut. XY pangkat 3 dikali dengan DY sama dengan X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 dikali DX. Pertama-tama kita ubah dulu. XY pangkat 3 dikali DY sama dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 dikali DX menjadi bentuk DY per DX. Jadi kita di sini dapatkan DY per DX sama dengan X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 per XY pangkat 3. Jadi kita misalkan kembali Y sama dengan Vx, maka DY per DX sama dengan V ditambah X dV per DX. Jadi kita substitusikan masuk ke persamaan di atas menjadi V tambah X dV per DX sama dengan X pangkat 4 ditambah V pangkat 4 X pangkat 4 per X dikali V pangkat 3 X pangkat 3. Jadi kita dapatkan X pangkat 4 1 tambah V pangkat 4 per V pangkat 3 dikali X pangkat 4. Jadi ini dari sini X-nya kita keluarkan menjadi X pangkat 4 dikali 1 tambah V pangkat 4. Jadi kita dapatkan 1 tambah V pangkat 4 per V pangkat 3. Jadi di sini X-nya kita coret. Karena sama, pangkatnya sama. Kemudian kita pisahkan variabelnya. X dV per dx sama dengan 1 tambah V pangkat 4 per V pangkat 3 dikurang V. Jadi kita dapatkan 1 tambah V pangkat 4 kurang V pangkat 4 per V pangkat 3. Jadi kita hitung dapatnya 1 per V pangkat 3. Jadi di sini kita dapat V pangkat 3 dV sama dengan 1 per X dx. Jadi kita integralkan. Jadi kita akan dapat V pangkat 4 per 4 sama dengan long X tambah C. Jadi kita substitusikan kembali V dengan Y per X. Jadi Y per X pangkat 4 dibagi 4 sama dengan long X tambah C. Y pangkat 4 per 4X pangkat 4 sama dengan long C. Atau Y pangkat 4 sama dengan 4X pangkat 4 dikali long X tambah C. Kemudian kita ke soal latihan terakhir. Exercise 182 nomor 5. Tentukan penyelesaian khusus dari dy per dx sama dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 per XY pangkat 2
dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Jadi kita di sini misalkan Y sama dengan V kali X, maka dy per dx sama dengan V tambah X dV per dx. Nah, ini kenapa kita tidak buat yang seperti tadi, kita susun menjadi bentuk dy per dx, karena di soal sudah dalam bentuk dy per dx. Jadi kita langsung masuk ke substitusinya. Jadi kita substitusikan V tambah X dV per dx sama dengan X pangkat 3 tambah V pangkat 3 X pangkat 3 per X dikali V pangkat 2 X pangkat 2. Jadi dapatnya X pangkat 3, 1 tambah V pangkat 3 per X pangkat 3 V pangkat 2. Jadi kita dapatnya 1 tambah V pangkat 3 per V pangkat 2. Kemudian kita pisahkan variabel, jadi kita dapatkan V kuadrat dV sama dengan 1 X dx. Jadi kita integralkan kedua persamaan tersebut kiri kanan. Kita akan dapatkan V pangkat 3 per 3 sama dengan log X tambah C. Kemudian kita substitusikan kembali V dengan Y per X. Jadi dari Y pangkat 3 per 3X pangkat 3 sama dengan log X tambah C. Itu penyelesaian umumnya. Kemudian kita masukkan nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan ini. Jadi kita dapatkan 64 per 3 sama dengan log 1 tambah C. Di mana C itu adalah 64 per 3. Maka penyelesaian rincinya adalah Y pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 3 log X tambah 64 per 3. Atau Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 log X tambah 64. Jadi beginilah hasil penyelesaian khusus dari soal ini. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah. Baik, selamat pagi.